Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentu saja tetap semangat. Meskipun saat ini kita sudah melaksanakan kegiatan PTM terbatas, Ibu tetap mengingatkan pada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Saya Ibu Tuti Budiarti, pengajar materi Bahasa Indonesia di SMP Negeri 15 Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari materi bab 4 teks tanggapan. Kali ini pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang bagaimana menyimpulkan teks tanggapan. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menyimpulkan informasi teks tanggapan yang dibaca dengan benar. Untuk berikutnya, Ibu hanya mengingatkan saja anak-anak, apa yang dimaksud dengan teks tanggapan itu sudah dibahas pada pertemuan pertama. Ya. Jadi diingatkan saja apakah kalian masih ingat yang dimaksud dengan teks tanggapan. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan memberi tanggapan. Nah, tentu saja kita mengulang pada pertemuan yang pertama anak-anak bahwa teks tanggapan itu bisa kita sampaikan melalui ketika kita membaca sebuah teks, kemudian kita juga bisa memberikan teks tanggapan tentang karya seni, kita juga bisa memberikan teks tanggapan tentang karya sastra, ya. Apapun bisa kita berikan tanggapannya, memberikan kritikannya, memberikan pujiannya, atau mungkin juga memberikan pendapat-pendapat tentang teks yang kita baca. Ya. Jadi kembali kepada pengertian teks tanggapan, anak-anak sebelum kita bisa menyimpulkan, ini hanya sekedar mengingatkan saja materi pada pertemuan yang pertama. Ya. Pengertian teks tanggapan adalah penilaian kritik atau pujian terhadap suatu teks berupa teks sastra, kemudian artikel, kemudian berita atau karya seni. Ya. Jadi kita bisa saja anak-anak memberikan tanggapan, tentu saja pemberian tanggapan ini hal-hal yang biasanya berupa sesuatu yang positif. Kemudian kalaupun kita memberikan masukan, itu nanti kita akan menyampaikannya melalui kritikan. Dan tentu saja kita memberikan bentuk penghargaan atau pujian kepada hal-hal yang kita tanggapi dalam bentuk sebuah teks yang biasanya nanti akan bisa kita masukkan ke dalam bentuk kesimpulan. Jadi anak-anak kembali kepada pengertian teks tanggapan, bagaimana kita memberikan penilaian tentang baik buruknya, kemudian juga kritikan ya, ataupun mungkin pujian ya terhadap suatu teks, itu bisa berupa teks sastra, misalnya novel, kemudian bisa juga drama, ya, kemudian artikel, ya, berita ataupun mungkin karya seni, bisa bentuk lukisan atau mungkin juga bentuk patung, itu bisa saja kita berikan teks tanggapannya. Oke, lanjut berikutnya. Ya. Ini juga pengulangan saja anak-anak bagaimana kita akan memberikan tanggapan supaya tanggapan kita ini tentu saja akan lebih baik dari apa yang disampaikan dalam teks, dalam karya sastra yang tentu saja kita tanggapi. Ya.
Ada dua hal yang perlu kalian perhatikan ketika kita memberikan tanggapan. Yang pertama itu harus bersifat objektif. Bersifat objektif harus seperti apa? Tentu saja kita harus menanggapi sesuatu berdasarkan hal-hal yang sebenarnya, hal-hal yang sesungguhnya. Kemudian tentu saja fakta-fakta yang ada di dalam hal yang kita tanggapi itu juga perlu diperhatikan. Dan tentu saja kenyataan, bukan berupa imajinasi atau dari hasil hayalan. Kemudian yang kedua yaitu cara memberi tanggapan anak-anak bersikap santun. Jadi tentu saja supaya tidak menyinggung beberapa pihak di sini ya, atau salah satu pihak ketika kita memberikan sebuah tanggapan, tentu saja harus bersikap santun. Bagaimana bersikap santun itu seperti apa? Tentu saja kita menyampaikan pendapat harus diberikan sesuatu yang kedepannya jauh lebih baik, jadi berdampak positif. Jangan kita memberikan penilaian tapi kita tidak bisa memberikan solusinya untuk ke arah yang lebih baik ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga disampaikan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang mungkin tidak menyinggung, tidak bersifat sara ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan bagaimana kita memberikan tanggapan dengan memperhatikan sikap santunnya. Kemudian berikutnya, nah sekarang sebelum kita membuat kesimpulan dari sebuah teks atau membuat teks tanggapan, menyimpulkan teks tanggapan, kita lihat dulu pengertian dari kesimpulan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak-anak ya, pengertian dari kesimpulan adalah ikhtisar dari uraian, pidato dan sebagainya, atau kesudahan pendapat, atau pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Jadi anak-anak kita tidak hanya membuat sebuah kesimpulan dengan sebuah paragraf yang kemudian kalau kita baca ternyata tidak ada tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang kita baca, sesuatu yang kita nilai, sesuatu yang kita kritik di sini. Jadi kalau kita memperhatikan kita bagaimana membuat sebuah ikhtisar dari uraian yang kita baca, mungkin saja pidato itu, atau kita memberikan sebuah pendapat sesudah kita membaca, ya sesudah kita membaca kemudian kita sampaikan pendapat kita. Nah, tentu saja pendapat terakhir kita ini harus disesuaikan dengan uraian yang kita baca sebelumnya. Nah, itulah yang disebut kesimpulan. Jadi kalau kita sambung dengan bagaimana menyimpulkan teks tanggapan ya anak-anak. Yang pertama, tentu saja kita harus membaca paragraf dengan seksama. Apa pemahaman membaca paragraf dengan seksama? Tentu saja kita membaca isi keseluruhan dari teks yang kita baca, tetapi jangan lupa kita selain membaca sekaligus juga memahami paragraf per paragrafnya. Supaya nanti begitu kita buat kesimpulan, kita sudah tahu isi yang dimaksud dari teks yang kita baca, yang akan kita buat kesimpulannya. Kemudian yang kedua, menentukan kalimat utama atau kalimat pokok setiap paragraf. Jadi kadang-kadang kalau kita membaca sebuah teks itu akan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, tentu saja anak-anak kita tidak bisa langsung supaya memudahkan membuat kesimpulan, alangkah baiknya kita tulis dulu kalimat pokok atau kalimat utama di setiap paragraf. Karena Ibu yakin di setiap paragraf itu pasti akan memiliki satu kalimat utama atau satu kalimat pokok. Ya. Nah, sesudah itu anak-anak tentu saja setelah kita membaca, kemudian kita juga menentukan
kalimat pokok atau kalimat utama di setiap paragraf. Yang terakhir baru kita baca kembali pokok-pokok kalimat tadi, kita gabungkan lagi, kemudian kita pahami lagi untuk bisa menjadi sebuah paragraf. Ya, sebuah paragraf yang tentu saja isinya adalah berupa simpulan. Jadi anak-anak seperti itu ya. Tadi di pertemuan pertama dijelaskan, kemudian oleh Ibu juga dijelaskan kembali apa itu yang dimaksud dengan teks tanggapan, kemudian cara membuat teks tanggapan ada 2 cara ya anak-anak ya. Kemudian tadi diberikan pengertian juga apa yang dimaksud dengan kesimpulan ya. Dan cara menyimpulkan teks tanggapan baru saja tadi Ibu jelaskan ya. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama, membaca paragraf dengan seksama. Jadi kita pahami dulu, tidak hanya sekilas membacanya. Kita pahami dulu paragraf per paragraf. Kemudian setelah itu kita tulis ya kalimat utama atau kalimat pokoknya, karena Ibu yakin bahwa di setiap paragraf akan ada satu kalimat utama atau kalimat pokoknya. Baru yang ketiga, ya sebelum membuat simpulan, alangkah baiknya kita gabungkan kalimat pokok tadi, tentu saja dengan menggunakan kata penghubung dan beberapa kalimat yang bisa kita tambahkan, yang tentu saja berisi dengan tadi ada kritik, ada pujian, ya, yang tentunya ada imbas dari apa yang kita tangkap itu menjadi sesuatu yang lebih baik atau yang lebih positif. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa anak-anak tetap semangat dan tentu saja tetap menjaga protokol kesehatan agar kita tetap sehat untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oke anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.